Dan ini riwayat saya menerima dolar-dolar ya dari web ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Farhan Hakim. Oke, di video kali ini seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya ya. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah web yang menghasilkan uang, menghasilkan dolar gitu. Jadi dari web ini kita mengisi survei nantinya ya, dan setelah kita selesai mengisi survei tersebut, kita akan mendapatkan dolar yang bisa kita tarik ke akun PayPal. Oke, mungkin kalian udah gak asing lagi dengan PayPal ya. Kalau kalian masih belum tahu apa itu PayPal, komen aja ya di bawah, nanti saya buatkan saya buatin video cara membuat akun PayPalnya. Oke, dan di sini di video kali ini juga akan saya bahas tips untuk bisa menyelesaikan survei ini ya, supaya lolos menyelesaikan surveinya, karena tidak semua karena survei ini ada kualifikasinya gitu, jadi semua orang bisa, jadi ada tips-tipsnya agar kita lolos mengisi surveinya. Oke, jangan banyak bacot, kita langsung saja ke webnya. Nah, dan ini webnya adalah Survey Time ya. Nanti untuk webnya, jika kalian ingin mengakses webnya, nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Nah, tampilan surveinya seperti ini, warna biru ya. Nah, kalau di sini tulisannya seperti ini berarti sedang nggak ada survei ya. Nanti kalau ada survei, tampilannya tidak seperti ini, akan saya bahas. Saya sudah sempat rekam pas saya dapat survei gitu ya. Tampilannya cuma segini, pakai bahasa Inggris ya tampilannya. Tapi kalau udah ada survei ini, nanti surveinya bakal bahasa Indonesia kok, bisa. Oke. Dan sekarang kita bahas cara mengisi surveinya ya, dan contoh surveinya. Nah, di sini saya sudah sempat videoin rekaman layar saya ya, waktu saya mengisi survei, buat tips kalian mengisi surveinya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada warna hijau di sini ya. Nanti kita klik ini ya. Tunggu, kita play dulu. Tuh, setelah kita klik, misalkan biasanya ini langsung diarahkan langsung ya ke surveinya, tapi karena ini surveinya itu untuk desktop ya, PC itu, jadi kita tidak bisa mengaksesnya melalui handphone. Tapi gak semua seperti ini gitu, jadi ada yang langsung diarahkan, ada yang gak bisa gitu. Tapi yang seperti ini juga terkadang bisa kita akses. Dengan cara mengakalinya, terkadang saya terkadang saya rubah ke mode desktop dulu ya di webnya. Ubah webnya ke mode desktop. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, seperti di komputer gitu. Lalu kita coba lagi, klik. Nah, di sini ada tulisan. Kalau ada tulisan seperti, karena kalau seperti ini berarti surveinya itu bukan $1, tapi kita dibayarnya itu 0,5 dolar.
tapi gak apa-apa kan, lumayan juga. Kalau yang $1 biasanya gak ada kata-kata seperti ini, kita langsung diarahin ke surveinya gitu. Oke, kita klik yes aja. Lalu nah, kalau ada seperti ini ada surveinya yang warna kuning ini. Kita klik take a survey, take survey. Nah, biasanya kalau sudah seperti ini itu diarahin ke surveinya ya. Kita klik continue. Nah, untuk tipsnya di sini ini udah hampir mau diarahin ke surveinya ya, tapi ini kita mengisi kualifikasi dulu karena gak semua orang bisa kan mengakses surveinya. Jadi di sini which city do you reside in? Dimana kamu tinggal ya, kotamu. Nah, di sini kan banyak banget yang kita utamain tiap survei itu pilihnya jangan terlalu kota besar, jangan juga terlalu kota kecil ya. Misalkan saya suka pilih itu kotanya itu Bandung, meskipun saya bukan orang Bandung gitu, tapi saya pilih Bandung karena agar lolos surveinya gitu. Lalu kita next. Di sini kalau ada tanda seperti ini kita klik start survey now. Nah, kalau kalian ingin nanti surveinya bahasa Indonesia, kita klik Indonesian. Nah, kalau ada seperti ini kita lanjut saja ya, klik tanda panah. Kita klik lagi ya tanda panah, nanti klik setuju ya, tanda panah. Lalu di sini juga kita klik setuju ya, karena di sini bilang harus 18 tahun ke atas ya. Kita klik saja setuju. Lalu lanjutkan lagi, klik tanda panah lagi. Nah, di sini kita ditanya tempat tinggal lagi ya. Karena di sini gak ada Bandung, gak ada kota Bandung, jadi sebenarnya jangan Jabodetabek ya, tapi di sini pilihannya Jabodetabek semua. Kita lihat yang bukan terlalu kota besar gitu. Di sini saya pilih Bogor. Kalau Jakarta kan terlalu besar, kotanya terlalu padat. Biasanya juga gak masuk kualifikasi kalau untuk mengisi survei ini. Nah, di sini untuk kualifikasi selanjutnya jenis kelamin. Nah, kan saya pria, tapi karena saya ingin lolos surveinya, saya isi wanita karena setiap survei ini kebanyakan surveinya itu diperuntukkan buat wanita gitu. Jadi saya selalu pilih jenis kelamin wanita di kualifikasi ini agar kita lolos surveinya. Setelah itu, nah di sini di usia, untuk kualifikasi usianya biasanya ya antara yang ini sama yang ini ya. Biasanya saya mengisi 35 tahun, tapi di sini saya lihat 35 tahun kayaknya terlalu tua ya, tapi jadi saya pilih aja 30 sampai 34. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja di salah satu industri berikut? Kalau ada pertanyaan seperti ini atau serupa gini, kita kliknya tidak satupun di atas ya. Berarti kita
tidak ada yang bekerja di sini gitu. Jangan klik salah satunya. Oke, kalau sudah gitu kita klik ya aja. Video ini saya beritahu buat tips lolos biar bisa mengisi surveinya ya. Di sini saya pilih, di pertanyaan ini saya pilih toko retail dan situs belanja online. Nah, di pertanyaan ini, berapa banyak anggota keluarga yang ada di rumah tangga Anda? Nah, saya karena ini bebas ya, kalian mau mengisi berapa tergantung kalian. Tapi di sini saya akan mengisinya itu 4 orang aja, Kak. Nah, untuk tips selanjutnya, jika ada pertanyaan seperti ini, untuk pertanyaan seputar penghasilan sepertinya kita pilih yang paling besar ya, karena survei ini biasanya ditujukan buat seorang wanita 35 tahunan dan berpenghasilan besar, makanya saya tadi mengklik semua itu. Kita jadi di sini untuk mengisi survei ini kita berlagak seperti orang kaya gitu ya. Kita berlagak seperti orang kaya. Jadi karena kita berlagak seperti orang kaya, kita misalkan di sini untuk memasak sehari-hari kita pakai kompor listrik. Karena mungkin orang kaya masaknya pakai kompor listrik ya. Dan ini juga kita pilih yang air minum dalam kemasan botol aja ya, yang paling atas ini. Karena nggak mungkin kan kalau orang kaya minumnya air hujan. Kini di sini di survei ini kita berlagak kaya aja walaupun saya gak kaya gitu. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan terus. Nah, untuk di sini ya, kalian bebas yang kalian ketahui ya. Di sini lihat, baca saja pertanyaannya apa dan bebas kalian isi yang ada di yang kalian ketahui gitu, jangan yang nggak tahu ya. Misalkan karena di sini pertanyaannya toko obat atau obat-obatan ya, saya tulis aja Kimia Farma, Head and Shoulder. Pokoknya yang ada di otak saya aja gitu, yang kira-kira berhubungan. Nah, di sini kita tulis lagi ya. Berpikir tentang semua jenis produk perawatan pribadi, kesehatan, kecantikan dan perawatannya. Jadi produk-produk tersebut. Jadi toko apa yang Anda pikirkan dari produk-produk tersebut kita di sini. Maaf ya, ini merek walaupun gak di endorse. Sini juga ya masih sama kayak sebelumnya gitu pertanyaannya. Kita isi lagi. Kalau bisa sih sebanyak mungkin, misalkan kalian yang di pikiran kalian itu wah banyak, bukan ini doang gitu, tulis aja gitu. Tapi di sini saya biar cepet dan gak tahu apa lagi, melanjutkan saja. Nah, di sini kita baru memilih sebuah retail ya. Retail yang kita ketahui. Kita pilih aja ya yang apa yang kita ketahui, misalkan ini Watsons, ada Carrefour, Hypermart, Kimia Farma ya tadi ada kan saya, Apotek, K24. Yang kita ketahui aja di sini. Kalau di sini ya gak ada ya. Kalau yang tadi ya di sini ini masih sama ya.
masih serupa gitu pertanyaan sama yang tadi. Kalau nggak ada, kita pura-pura tahu aja gitu. Minimal adalah 2 atau 3 yang kita pilih walaupun kita nggak tahu gitu. Jangan sampai nggak dipilih salah satunya. Selain di sini kita pura-pura sok kaya, tapi kita harus juga pura-pura sok tahu di sini. Oke, kita klik selanjutnya. Klik tanda panah. Ini pertanyaan masih sama ya, jadi kita pilih aja ya yang paling kita tahu gitu. Nah, tadi itu sekilas ya buat tips-tips sebelumnya. Nanti kalau tipsnya kalian ikuti, nanti insya Allah kalian bakal diarahkan ke surveinya terus sampai selesai dan sampai kalian mendapatkan dolar gitu. Dan ini juga ada video yang serupa ya, tips cara mengisi surveinya. Nah, di sini ditanyakan tanggal lahir ya. Jadi karena saya akan memilih umur 35 tahun, di sini saya tuliskan saja tahun 1985 ya. Jadi kan sudah saya katakan tadi kalau survei ini biasanya ditujukan pada wanita berusia 35 tahunan gitu dan memiliki penghasilan yang besar. Kalau ada kata sebelum kita klik lanjutkan, di sini kita pilih aja Indonesia ya, biar nanti gak ribet mengisi surveinya. Nah, di sini tempat tinggal utama Anda berada di wilayah Indonesia yang mana atau wilayah mana yang paling dekat dengan tempat tinggal utama Anda. Di sini kita pilih seperti yang udah saya katakan tadi ya, jangan terlalu kota besar, jangan terlalu kota yang terlalu terpencil. Kita pilih Bandung di sini. Kita klik selanjutnya. Kita untuk jenis kelamin pilih perempuan, usia 35 tahun. Nah, sudah saya bilang tadi ya, kalau pertanyaan seperti ini, apakah Anda bekerja di industri berikut? Kalau ada pertanyaan seperti itu atau serupa, kita pilih aja tidak satupun ya. Karena kalau nanti kita pilih salah satunya, surveinya akan selesai di sini gitu. Nah, di sini kan tadi kita sudah tulis 1985 tahun 1985. Jadi kita di sini tulis lagi 1985. Kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah Anda orang tua atau wali dari anak yang berusia di bawah 18 tahun? Kita klik aja ya. Klik iya. Lalu berapa banyak anak di bawah usia 18 tahun tinggal bersama Anda? Nah, jadi di sini saya suka menuliskannya 2 orang ya. Misalkan saya mempunyai anak 2 orang. Untuk usianya kalian bebas ya, pilih saja usia dan jenis kelaminnya. Di sini saya mengisinya yang anak yang pertama perempuan 6 tahun dan yang kedua laki-laki 1 tahun. Lalu di sini kalau ada pertanyaan seperti ini ya, di setiap survei kalau ada pertanyaan seperti ini, apa status pekerjaan Anda saat ini? Nah, kita pilihnya itu seorang wirausaha atau pemilik usaha. Jadi kita itu seorang pemilik bisnis, pemilik usaha. Otomatis kan wah itu orang kaya gitu. Kita owner dari sebuah usaha. Kalau ada pertanyaan ini juga, di mana biasanya Anda bekerja, kita klik saja di kantor ya, karena kan orang kaya gitu. Nah, ini pertanyaan serupa kayak yang tadi ya. Untuk penghasilan kita pilih yang paling besar. Lalu untuk ini yang menggambarkan siapa saja yang tinggal di rumah ya. Saya biasanya memilihnya tinggal bersama pasangan
dan anak-anak gitu, agar kita menggambarkan pada survei ini kalau kita ini berkeluarga. Padahal kan saya belum berkeluarga. Oke, dan di pertanyaan seperti ini juga kan kita di sini belaga sok kaya ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kita pilih saja semuanya, atau sebagian besar kita pilih ya. Nah, jadi barusan videonya sudah selesai. Itu saya sedikit tips buat mengisi surveinya, beberapa pertanyaan serupa yang biasanya muncul dalam survei ya, pertanyaan kualifikasi agar lolos mengisi surveinya gitu. Dan ini riwayat biar saya rubah dulu ke situs desktop, kembali ke surveinya. Nah, dan ini riwayat saya menerima dolar ya dari web ini. Yang pertama tuh banyak sekali, ini udah banyak. Kalau kita klik view more, saya sudah banyak mengisi survei ini. Ada yang $1, $0,5, banyak lah pokoknya ya. Dan perlu kalian ketahui juga, untuk mengisi survei ini harus konsisten ya. Jadi jika kalian tadi mengisi jenis kelamin wanita, 35 tahun, berpenghasilan banyak, dan nanti di survei selanjutnya kalian juga harus mengisi seperti itu ya, karena kalau salah nanti kalian akan dapat peringatan karena data yang kalian masukkan itu berbeda gitu. Jadi saya juga pernah dapat peringatan karena saya pernah salah ngisi surveinya. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Seperti itu ya. Wah, terlalu lama ternyata. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share. Kalau ada kritik atau saran, kalian tulis aja di kolom komentar ya. Misalkan kayak kemarin, bang, suara lu kayak belum makan. Ya, terserah kalian mau klik apa di komentar gitu. Dan jangan lupa klik subscribe agar mendukung channel ini menjadi maju ya, menjadi besar gitu. Sekian dari saya, Farhanul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.